Satu, sudah siap? Oke, tarik nafas. Tarik nafas lagi, Bu. Mertua bangga, suami bahagia. Oke, oke. Mertua bangga, suami bahagia. Nanti domelin suami saya loh. Kan mertua bangga, suami Bahagia. doa buat suaminya loh itu. Udah nggak ada, Pak. Siapa? Udah 12 tahun. Siapanya? Almarhum suami saya. Nanti Bapak dipanggil sama malaikat, Bapak. Apaan? Siap. Fil, anak kita sampai apal karena kita lagi pengajian akbar, liriknya kita ganti dengan lirik yang mendidik. Jadi lagu ini kalau ibu mutolaah, bapak mutolaah liriknya nyengir tapi mikir. Udah tahu yang mana lagunya? Yang saya upload di TikTok. Udah tahu? Belum tahu. Emang gak FYP ke sini? Tapi ibu kenal saya dong. Berarti di sini saya nggak terkenal. Artis ibu kota. Sudah mulai tahu yang mana orangnya sudah? Saya tandain yang kerudung hitam baju biru nih. Kalau ibu nggak tahu lagunya, ingat lagunya nyengir tapi sok ibu bantuin, ibu ujung-ujungnya aja. Cek, suara saya terdengar, Bu? Suaranya jelas? Biar tidak ada dusta di antara kita. Ini saya tanya dulu, belum? Udah ahe aja ibu, belum? Ini saya tanya dulu biar enak. Ini saya ceramahnya enaknya duduk atau berdiri? Kiai izin permintaan ibu-ibu ini. Begini ibu, gantengnya sudah mulai terlihat. Ibu ada yang video saya? Ibu maafin ya, yang video saya, videonya jangan dari tengah, dari sebelah kanan. Angle gantengnya sebelah kanan saya. Jadi saya ceramahnya berdiri ya. Tapi kata guru saya ceramah itu ada filosofinya, Bu. Kalau ceramahnya duduk maksimal 1 jam. Kalau berdiri maksimal 7 menit. Jadi saya ceramah berdiri atau duduk? Alhamdulillah waktu ceramah saya tinggal 6 menit 30 detik lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ayam. Cari ricing itu ibu. Ibu jawab, siapkan ite pantun, pantun. Ibu tahu pantun? Cuman pakai nada pantunnya. Sok siap biar semangat. Beli bumbu, beli ayam. Ucegi pakai nada dong. Ibu juga pakai nada. Ibu jawab, cakep. Bisa? Pak maafin ya Pak ya. Saya ngehibur ibu-ibu dulu Pak, maafin ya Pak ya. Beli bumbu, beli ayam, beli buah ke Surabaya. Bapak Ibu yang jawab salam, semoga berkah kaya raya. Amin ya robbal jamaah. Oh jamaah, alhamdulillahilladzi rahimaman fil kubur bidu'a iman fil ard.
wa rahima man fil ar bi syafa'ati man fil kubur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Wa qala aydan, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Hadratul mukarramin, masyayikh, asatid, para guru, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru sahabat saya pangersa Kiai Haji Mumu. Pak Haji Mumu hadir? Alhamdulillah. Sudah kenal ya dengan Pak Haji Mumu, Ibu sudah? Kita doakan beliau sehat, berkah, panjang umur, amin ya robbal. Ibu boleh jawab jujur, boleh? Boleh. Gantengan saya apa gantengan Pak Haji Mumu? Banyak ibu-ibu yang menjilat Pak Haji, gantengan Pak Haji Mumu cenah. Hidup itu tidak boleh diskriminasi, harus bilang dua-duanya ganteng. Gantengan saya apa gantengan Pak Haji Mumu? Dua-duanya ganteng, beda tipe aja. Kan saya pernah bilang saya sama Pak Haji Mumu itu sama-sama orang ganteng, cuman beda tipe aja. Kalau saya mah kicimpring, kecil, manis, imut, dan ramping. Kalau Pak Haji Mumu mah tipe makanan, cumi rebus, cuami yang rekeningnya bagus ya. Alhamdulillah. Pak Haji Mumu hadir. Pak Haji, makan mie emang enaknya mie rebus, makannya di warkop, jangan dibungkus. Ini mah biar silaturahmi tidak terputus, bisa kali 100. Jangan salah, Pak Haji pinter pantun. Ustadz Cep, makan mie emang enaknya mie rebus, minumnya es kelapa udah paling seger. Buat Ustadz mah jangankan cuman 120 juta siang ini saya transfer. Amin ya robbal. Pak Haji, saya mah orangnya suka bercanda ya Pak Haji ya, jadi tolong jangan dianggap bercanda. Yang saya hormati, saya muliakan guru-guru yang sudah hadir. Ada guru saya pangersa Kiai Haji Muhyiddin Al-Bantani, pangersa Kiai juga yang sudah hadir, segenap pengurus KBIH Al-Kamiliyah, Pondok Pesantren Al-Kamiliyah, juga bapak-bapak, para alumni, para santri, santri putra, santri putri, juga yang paling spesial. Ibu tahu siapa yang paling spesial? Nggak tahu? Ini yang di hadapan saya ini. Tepuk tangan buat ibu-ibu tuh. Bu, ibu, jujur-jujuran saya mah. Sebelum saya ketemu dengan ibu-ibu yang ada di kampung Cibogo, sebelum saya ketemu sama ibu-ibu yang ada di kampung Cibogo, saya mah udah suuzon nama ibu-ibu, beneran. Karena buat saya ibu-ibu mah selalu UUD, ujung-ujung. Tapi setelah saya melihat ibu-ibu yang hadir di sini, cara berpikir saya berubah. Tidak semua, Pak, mohon izin Pak, tidak semua perempuan itu mata duitan Pak. Ada juga perempuan yang mata keranjang, keranjang kuning tuh, dikit-dikit CO, dikit-dikit CO, pakai
coba itu. Sampai besti banget Pak sama tukang paket. Tapi hati-hati Bu, Pak, hati-hati Pak. Kalau kita punya istri yang sering CO Pak, saya yakin suaminya gampang terkena stroke Bu. Kenapa gampang terkena stroke? Karena tidak seimbang antara stroke belanja dengan stroke gajian. Ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, ibu-ibu sehat, minum susu, minum kopi. How are you everybody? Jangan hewai atuh, jawab ibu. Minum susu, minum kopi. How are you everybody? Naon sih? Apaan jawabannya apaan? I'm fine and good. Coba. How are you everybody? Luar biasa tepuk tangan tuh. Tuh rame tepuk tangannya, yang rame tepuk tangannya yang rame. Ibu, sering saya sampaikan kemanapun saya ceramah Pak, mohon maaf. Jadi izin bapak-bapak beberapa menit ke depan yang sering saya panggil pasti ibu-ibu. Bukan apa-apa. Saya sering di Damai Indonesia, aku tuh Bu live TV One. Itu jamaahnya sama, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Tapi tetap yang paling rame siapa? Bapak-bapak. Saya mah malas ke bapak-bapak, trauma saya mah. Bapak-bapak ditanya sama Ustadz, ini lagi live, lagi syuting, Pak sehat Pak? Jawabannya Bapak ada. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu mah semangat, Bu sehat Bu. Ini ibu-ibu semua. Oh yang perawan ada, nenek-nenek ada, janda ada janda. Buat kiai itu mah. Makanya survei membuktikan di mana-mana ibu-ibu mah paling ram. Di pengajian yang paling rame ibu, di mall yang paling rame ibu, di jalanan yang sen kiri belok kanan ibu, di TikTok yang ramein juga ibu. Saking ramenya ibu-ibu di TikTok, ada akun TikTok namanya Korban Bang Emok. Tiap hari isinya joget. Ada saking ramenya ibu, sampai kata Nabi Pak, mayoritas penghuni neraka juga ibu. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini, itu mah ibu-ibu yang di sana, yang pindah ke sini. Enggak. Jadi survei membuktikan memang Pak, emang yang nguasain TikTok, FB siapa? Ibu-ibu. Sampai tahun kemarin ada ibu-ibu Lampung yang viral kemana-mana gara-gara lagunya, sampai bocil-bocil pada apal, yakin pada apal. Ibu tahu lagunya yang mana? Waktuku kecil ku tak tahu yang mungil-mungil, ku sentil-sentil ku kira pentil, nggak taunya pensil. Anak kita sampai apal karena kita lagi pengajian akbar, liriknya kita ganti dengan lirik yang mendidik. Jadi lagu ini kalau ibu mutolaah, bapak mutolaah, liriknya nyengir tapi mikir. Udah tahu yang mana lagunya? Yang saya upload di TikTok, udah tahu? Belum tahu. Emang gak FYP ke sini? Tapi ibu kenal saya dong. Berarti di sini saya nggak terkenal. Artis ibu kota. Sudah mulai tahu yang mana orangnya sudah? Saya tandain yang kerudung hitam baju biru nih. Kalau ibu nggak tahu lagunya, ingat lagunya nyengir tapi sok ibu bantuin, ibu ujung-ujungnya aja. Waktu kau sehat hidupmu sibuk maksiat. Nah ibu bagian maksiat. Cepatlah tobat sebelum ajal mendekat. Bisa? Cocok, siap. Kalau salah saya denda, lihatin. Siap. Ibu, ketika saya ceramah, ibu jangan kelamaan ngeliatin saya.
Saya ini orang susah, Bu. Susah untuk dilupakan. Ya. Canda mulu nih ibu-ibu nih. Pak Haji, punten Pak Haji ya. Ini ibu-ibu Pak Haji, bukan saya Pak Haji. Siap, ujung-ujungnya doang, jangan sampai salah. Siap. Mana kameranya? Oh yang ini. Oh yang sebelah kanan dong. Siap. Ibu bagian apa tadi? Maksiat sama ajal. Wah ada ibu-ibu sebelah sini juga, Masya Allah. Kalau ini mah ibu-ibu Ciamis, cantik, imut dan manis. Kalau ini solehah. Nah, imunisasi, imut, manis, solehah sekali. Kalau sebelah kanan Rocky, rombongan aki-aki. Ya. Maaf ya Pak. Ini mah biar ibu-ibu senang aja Pak. Maafin Pak. Maafin Pak, maafin. Ayo siap. Waktu kau sehat, hidupmu sibuk. Yang belakang ngomong, yang belakang diam-diam baik, yang belakang tuh main HP mulu. Shh, ulangi. Waktu kau sehat, hidupmu sibuk. Cepatlah tobat sebelum ajal. Waktu kau makmur, janganlah engkau takabur. Banyakin syukur, kalau nggak mau hidupmu hancur. Tobat, tobat. Ih ada yang benar tadi. Tobat, tobat. Bukan dor dor dor. Yo 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 yo. Dor dor dor. Yo 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 yo. O-nya ganti U. Yu 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 yu. Gitu bisa ya? Kita coba dulu. Tobat, tobat. Begitu yang cakep. Siap. Ulang dari awal ya. Ulang ya. Jangan sampai salah. Biar di-upload ke TikToknya enak. Buat update status kan? Saya mah tahu. Emang begitu Pak, nggak apa-apa Pak. Itu hiburannya ibu-ibu, nggak apa-apa Pak. Kan dikit-dikit update. OTW pengajian. OTW mall. Sampai tetangga saya Ceedoh, apal Ceedoh? Sholat tahajud sampai diupdate status. OTW sholat tahajud. Saya bales cuk. Ceedoh dari kapan suka sholat tahajud? Dibales lagi sama dia. Ustadz nggak percaya saya suka sholat tahajud. Nih Ustadz lagi di rakaat kedua nih Ustadz. Jamaah siap. Waktu kau sehat, hidupmu sibuk. Cepatlah tobat sebelum ajal. Waktu kau makmur, janganlah engkau takabur. Banyakin syukur, kalau nggak mau hidupmu. Tobat, tobat. Tobat, tobat. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sopi COD, Sopi COD. Bu, jangan iyah doang apa? Iyah Ustadz ganteng gitu. Doa, 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 riweuh wae. Bu, Bu, saya boleh nanya, boleh? Ibu-ibu yang baru pulang hajian yang mana? Oh, mana Bu Haji yang mana? Oh, coba angkat tangan yang baru pulang hajian kemarin. Masya Allah. Ibu-ibu yang belum berangkat haji angkat tangan. Oh, banyak. Ibu pengen berangkat haji, umroh pengen, sudah daftar? Belum. Uangnya ada? Ya udah mimpi dulu aja dah. Saya doakan ibu-ibu yang belum berangkat haji, belum berangkat umroh, insya Allah segera diberangkatkan oleh Pak Haji Mumu. Tapi pakai duit ibu. Yang sudah berangkat haji kita doakan menjadi haji yang mabrur. Amin ya robbal. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini buat ibu haji dulu. Bu Haji, Bu Haji mah sudah punya jaminan. Jaminannya apa Bu yang berangkat haji mabrur itu? Al hajjul mabruru laisalahu jazaun illal jannah. Haji mabrur mah ganjarannya apa ibu? Surga. Ibu pengen masuk surga? Pengen duduk bareng dengan kanjeng Nabi? Pengen? Coba atuh angkat tangan yang pengen masuk surga.
Ih, kurang kompak orang Cibogo mah. Diajak masuk ke surga nggak mau ibu. Ibu-ibu yang sebelah sana pengen masuk surga? Angkat tangan yang pengen masuk surga. Astagfirullahaladzim. Jangan sama kayak bapak-bapak apa. Yuk bareng-bareng tong cari cing cina tuh. Angkat tangan yang pengen masuk surga. Bareng bareng seret gitu. Yuk angkat tangan yang pengen masuk sumur. Bu, haji mabrur itu tadi balasannya apa? Surga. Siapa yang termasuk ke dalam haji mabrur? Imam Nawawi ketika menafsirkan hadis ini, yang disebut dengan haji mabrur itu huwal qabul, yaitu haji yang diterima. Wa min alamatil qabul, kata Imam Nawawi, ayyarji'a khairon. Orang yang hajinya diterima, hajinya mabrur, ketika dia pulang dari hajian ke Indonesia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Yang tadinya sombong jadi enggak Ada haji sombong di sini ada? Enggak ada. Yang ada yang di mana? Yang di sono. Di sini mah enggak ada ya Bu ya? Enggak ada yang ngaku di sini mah. Yang tadinya kalau sama suami suka ngomel-ngomel, sama suami nggak pernah baik-baik, nggak pernah nyayang-nyayang suami, pulang hajian Bu, kalau ibu bener hajinya mabrur, semua akhlaknya berubah. Apalagi yang paling pertama tadi, jangan sampai kita menjadi haji yang sombong kayak Ceedoh. Tahu Ceedoh? Punya tetangga Mang Udin. Ceedoh itu OKB, orang kaya baru. Maklum yang namanya orang kaya baru aja, habis itu pulang hajian kan, itu cincinnya dia pakai semuanya jarinya nih. Mang Udin tukang jengkol di pasar. Mang Udin, oh iya. Mang Udin, jengkolnya berapaan Mang Udin? Ini Ceedoh nggak tahu kalau Mang Udin ini juragan jengkol. Tanahnya di mana-mana di Cilengsi ribuan hektar. Gigi Mang Udin dari emas semua, Cek. Dibalas sama Mang Udin 10 ribuan, 10. Makanya orang sombong mah kata guru saya, jangankan di akhirat, di dunia aja kalah sama tukang jengkol. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ibu mau jawab jujur mau? Ibu datang ke sini mau ngapain? Ngajinya dalam rangka apa? Haul siapa? Haul Pak Kiai. Kita pengen seperti Pak Kiai. Pengennya pengen apa? Ibu, bapak, Pak Kiai, guru kita, almarhumlah pengersa apa sama Umi, termasuk orang-orang yang bahagia. Kenapa saya sebut termasuk orang-orang yang bahagia? Idza tawaqqafat anfasuh lam tatawaqqaf hasanatuh. Ketika napasnya sudah berhenti tapi kebaikannya tidak pernah berhenti. Ibu pengen jadi orang yang bahagia? Pengen punya anak yang soleh? Pengen punya anak yang soleha? Kata Imam Ghazali, kalau kita bapak ibu pengen punya anak soleh dan soleha, wa yabda'u bi solahi nafsi, mulai dari diri kita menjadi pribadi yang soleh. Dan kadang ibu-ibu zaman sekarang pengen anaknya soleh, bapak-bapak zaman sekarang pengen anaknya soleha, tapi bapaknya tiap hari yang disetel apa? Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Oh dunia serasa aneh yang punya. Apa yang ada di orang tua turun ke anak bapaknya begitu, emaknya sama sambil masak. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Bapaknya begitu, emaknya begitu, turun ke anaknya. Adanya keluar dari kamar, MBG. Buah apa? Awak. Bapak ibu, kalau kita pengen punya anak soleh, kita pengen punya anak soleha seperti guru kita, bagaimana anak-anaknya soleh dan soleha, mendoakan orang tuanya. Mulai dari diri kita harus menjadi orang tua yang soleh dan
Makanya ibu-ibu Pak memang benar harus sering rajin ikut pengajian. Kenapa ibu-ibu harus sering ikut pengajian? Jangan cuma rajin dandan. Kenapa? Karena anak kita butuhnya ilmu agama, bukan bibir bergincu merah merona. Lain asik, ibu jawab well gitu. Siap, siap. Quotes of the day. Siap. Ibu jawabnya apa? Bu, jadi ibu itu, ibu rumah tangga harus sering ikut pengajian. Jangan cuma rajin dandan, karena anak kita butuhnya ilmu agama, bukan bibir bergincu merah merona. Pak, ayah, kirain mau. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Makanya ibu-ibu punten mohon maaf, ketika kita pengen punya anak soleh, pengen punya anak solehah, ada yang namanya, kalau saya di kampus Bu, mohon maaf, saya kecil-kecil begini dosen Bu, kalau saya di kampus bilang ke mahasiswa saya, kalau kalian pengen punya anak soleh, kalian pengen punya anak solehah, ada yang disebut dengan prenatal education. Apa Bu? Tahu artinya apa? Dilarang pipis sembarangan. Ada yang disebut dengan prenatal education Bapak Ibu, pendidikan sebelum anak lahir, namanya pendidikan qoblal wiladah. Ada pendidikan qoblal wiladah, ada pendidikan yang ba'dal wiladah, pendidikan sebelum lahir dan pendidikan setelah lahir. Ibu kalau pengen punya anak soleh, punya anak solehah, pinter ngaji, bisa qori, jadi kiai, jadi ustadz, orang sukses, takwa, bahagia dunia akhirat. Ketika ibu hamil, nih yang didengerin bukan YouTube. Contoh orang tua kita dulu lagi hamil, yang didengerin apa Ibu? Surat Maryam, surat Yusuf. Ibu-ibu zaman sekarang yang ditempelin apa? YouTube. Baby shark dudut dudut dudut, baby shark dudut dudut dudut, baby shark. Makanya pas keluar bukan oe oe, bukan. Kicau, kicau, kicau mania. Gede dikit berubah lagunya. Tor monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Makanya kita apa sebagai bapak, ibu sebagai ibu harus menjadi pribadi yang soleh dan soleha, karena yang ada di orang tua akan turun ke siapa? Ke anak. Tapi saya doakan anak ibu-ibu bapak yang hadir di sini, insya Allah menjadi anak yang soleh dan satu Bu, jangan sampai kita lupa menjadi orang tua yang dayus. Tahu orang tua yang dayus? Alladzi yuqirru fi ahlihil khobath. Orang tua yang dayus Pak, suami yang dayus, suami yang membiarkan anak dan istrinya melakukan kemaksiatan. Ibu titip, jangan sampai anak-anak kita ninggalin sholat. Nomor satu apa Bu? Sholat. Kan kunci sukses di dunia dua Bu. Wasta'inu bisobri was. Ibu banyak masalah atau enggak? Banyak hutang apa enggak? Kadang anak bandel ada, suami bandel ada. Angkat tangan yang suaminya bandel Bu. Ibu hati-hati, ibu punya suami susah diajak ngaji, punya suami susah disuruh sholat, jangan diupdate ke media sosial. Kadang ibu-ibu begitu lagi berantem sama suaminya, update ke Facebook, ke WA. Amit-amit gua mah punya laki kayak begitu, dengan mantan gua aja yang dulu calon dokter. Jangan takut dibaca sama mantan ibu, kamu lagi berantem ya sama suami kamu. Kamu masih inget nggak pertama kali kita ketemuan di mall? Jangan. Ibu punya suami, saya ajarin Bu, kalau ibu punya suami susah diajak ngaji, susah diajak sedekah, susah diajak bener, ibu punya Allah, ibu gelar sajadah di sepertiga malam, ibu doa sama Allah. Gimana doanya Ustadz? Saya ajarin. Ya Allah, gak usah diikutin, saya ngajarin doang. Ya Allah, kalau suamiku terbaik untukku, simpan dia di sisiku ya Allah. Tapi kalau suamiku tidak baik untukku ya Allah, simpan dia di sisimu, masukkan dia ke surgamu malam ini juga ya Allah. Hidup ibu-ibu, hidup ibu-ibu. Jadi bapak ibu ajarkan anak-anak kita sholat. Kalau udah masuk pesantren mah insya Allah Pak. Tapi ketika di rumah jangan sampai anak-anak kita lupa sama Allah. Jangan tinggalkan sholat wajibmu, janganlah sampai ditinggal mulu. Jangan Bu,
yang bisa lagu ini saya kasih hadiah. Mohon maaf artis ibu kota bawa hadiah ke sini. Ibu tahu sarung saya sarung apa ini? Sarung mangga. Hadiahnya 2 Pak Haji. Siap. Yang bisa boleh maju ya 1 orang ya. Siap ya. Ibu dengerin lagunya. Jangan tinggalkan sholat wajibmu, janganlah sampai ditinggal mulu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama ajalmu akan tiba. Jangan tunggu lama-lama, kau ingin bahagia, sholat jangan ditunda. Ibu bisa? Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama ajalmu. 1 bait, bait kedua. Jangan tunggu lama-lama, sekali aja. Kau ingin bahagia, sholat jangan. Siap. Ibu cobain sekarang ibu rapnya aja dari awal saya. Yang bisa boleh maju. Siap. Jangan tinggalkan sholat wajibmu, janganlah sampai ditinggal mulu. Jangan ajalmu akan. Jangan tunggu lama-lama, kau ingin bahagia, sholat. Yang bisa boleh silahkan maju. Mau 2 orang 1 orang boleh. Ayo ada yang berani. Oh ada si ibu, ibu yang kerudung putih. Masya Allah, tepuk tangan buat ibunya dong. Pak Haji punten mic-nya ada 1 lagi ada. Oke. Ladies and gentlemen, please welcome artis kita Ayu. Ibu mangga silakan. Ibu sambil kayang gitu apa-apa bos. Silakan. Iya. Oh istri marinir harus kayang, betul itu. Setuju saya. Ibu punten mohon maaf. Ibu. Hah? Kalau nggak bisa nggak bakal diomelin dan tetap dapat hadiah. Oke. Ibu dicek dulu soundnya, cek. Halo. Bentar. Yuk. Cek dulu. Halo, Oke, assalamualaikum. agak lebih deket. Oke. Mic-nya biar kedengaran. Ibu namanya siapa? Nama saya Umama Fitriani. Ya, tapi ibu mic-nya kurang dekat, mohon maaf. Kayak saya begini ya. Nama saya Umama Fitriani. Ibu geser lagi. Ya gimana bu? Punya cucu saya Pak, malu. Udah punya cucu nggak apa-apa. Kita bukan ngelawak, ini mah kita lagi ini bu. Kita lagi ngaji bu, ini mah sok siap. Ibu namanya siapa? Nama saya Umama Fitriani, gitu ya. Siap? 1, 2, 3. Nama saya, yuk. Nama saya Umama Fitriani. Nah, itu teh nama panjang apa nama pendek? Itu teh nama dari orang tua. Iya. Kalau nama pendek dipanggilnya siapa? Fitri. Ustadz Encep ganteng apa jelek? Jelek. GR Bapak GR tau gak? Bapak GR. Tapi nggak apa-apa bu, ibu tetap akan dapat hadiah dari saya. Sudah siap lagunya? Sudah siap? Oke. Mau duet sama saya atau ibu dari awal? Enggak, duet aja. Duet aja. Berarti ibu pas jangan lama-lamanya ya. Jangan tunggu lama. Pas itu ya. Siap. Tepuk tangan dulu dong. Siap bu? Atau video? Siap. Jangan tinggalkan sholat wajibmu, janganlah sampai ditinggal mulu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama ajalmu akan tiba. Jangan tunggu lama-lama. Kau ingin bahagia,
Sholat tepat waktunya. Tepuk tangan untuk Ibu Fitri. Maka dari itu Ibu Fitri berhak mendapatkan sarung mangga gratis. Ya. Maaf Bu Fitri. Bu Fitri bisa lihat ke kamera dulu sebentar. Oke. Kalau saya bilang sarung mangga, Bu Fitri jawab mertua bangga, suami bahagia. Mic-nya agak angkat mic-nya. Oke. Ibu Fitri, are you ready? Ready? Oke, that's right. It's fine and yes, oke. Siap Bu Fitri. Oke. Bu Fitri, sarung mangga. Mertua bahagia. Sebentar. Ibu tolong jangan diketawain. Karena ibu tidak merasakan kan bagaimana rasanya sepanggung bareng sama orang ganteng. Nervous Bu. Coba ibu maju sini kalau nggak percaya. Siap ibu? Sudah siap? Sarung mangga. Mertua bahagia orang tuh bapak ajarin lagi dong, lupa saya. Mertua bangga, suami bahagia. Oke. Siap? Satu, sudah siap? Oke, tarik nafas. Tarik nafas lagi Bu. Mertua bangga, suami bahagia. Oke. Mertua bangga, suami bahagia. Nanti domelin suami saya. Kan mertua bangga, suami Bahagia. doa buat suaminya loh itu. Udah nggak ada Pak. Siapa? Udah 12 tahun. Siapanya? Almarhum suami saya. Nanti bapak dipanggil sama malaikat bapak. Apaan? Siap. Siap ibu? Ibu Fitri. Hah? Mertua bangga, suami bahagia. Siap? Aman? Aman. Ibu Fitri, sarung mangga. Mertua bangga, suami bahagia. Tepuk tangan. Bu Fitri terima kasih banyak, berkah selalu. Mangga silakan. Itu HP ibu ya? Oh iya, takut punya saya keambil. Enggak. Tepuk tangan atau ibu. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah gini nih, salah satu kelemahan saya ketika ceramah sama ibu-ibu adalah suka nggak kerasa tiba-tiba 2 jam. Nah biar adil. Biasanya kalau di Cibogo ada ustadz ceramah dikasih waktu berapa menit? Jangan jadi provokator Bu. Saya perlu jawaban yang jujur dan tulus. Kok ceramah sampai 2 jam? Emang Kiai pernah ceramah 2 jam Kiai? Ini kalau benar ceramah sampai 2 jam sudah berapa ustadz yang mati di sini? Bukan masalah jam ya Pak Haji Mumu ya, saya mah ya saya mah masih muda, 2 jam 3 jam gaskun, yang penting dapat amal soleh. Tuh bener kan Pak, ibu-ibu mah dikit-dikit duit, ibu-ibu itu mah. Makanya ada istilah di ibu-ibu, papah kerja, mamah belanja. Papah nganggur, mamah kabur. Karena cinta tidak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna duit. Ya, hidup ibu-ibu. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Salah satu hikmah dari peringatan haul Bapak Ibu, zikrul lil maut, ngingetin ke kita bahwa kita juga bakal mati. Nah itu biar ibu sadar harus punya amalan terbaik ketika ibu meninggal, ada yang nemenin ibu. Minimal mah kita punya anak soleh dan soleh. Kan itu investasi. Ibu, emang ibu yakin percaya sama suami ibu kalau ibu meninggal suami ibu emang masih doain ibu? Saya mau bocorin rahasia bapak-bapak di sini. Saya mau bocorin rahasia bapak-bapak di sini. Jangan bilang bapak-bapak. Ibu tahu, pelan-pelan. Ibu tahu kalau ibu meninggal bukan kawin lagi. Makanya dengerin dulu.
Kalau ibu meninggal, suami ibu sedihnya seminggu doang. Ibu cobain meninggal, suami ibu, bapak-bapak, istrinya meninggal seminggu mah masih sedih, Pak. Lagunya backsoundnya masih backsound sedih, lagunya Seventeen, sambil liatin HP yang pas jalan-jalan ke pantai, Bu, backsoundnya masih sedih. Kemarin engkau masih ada di sini, bersamamu menikmati rasa ini. Itu mah seminggu. Sebulan bapak-bapak lagunya ganti. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicengkram kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, kirimkan aku perawan. Itu mah bapak-bapak yang dison, bukan yang disin. Itu mah suaminya Ceedoh, Cepatim, Ceiis. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Makanya Bu, kalau kita tahu kita ini bakal kembali ke Allah, bahkan kita diingatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, apa kata beliau? Wa ma minkum illa dhaif wa maluhu ariyatun. Setiap dari kalian tamu, kata beliau, dan harta yang dimiliki titipan dari Allah. Fadhaif murtahil. Setiap tamu pasti akan pulang, dan yang namanya barang titipan pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi kita di sini sebentar, Bu. Di penghujung ceramah saya kali ini ada satu kisah yang luar biasa. Ini ada di kitabnya Mukasyafatul Qulub. Ibu tahu Nabi Yakub? Tahu? Ibu tahu Nabi Yakub? Maksudnya bukan kenal tahu, bukan. Ibu pernah dengar Nabi Yakub? Bapak Ibu, Nabi Yakub bestinya, sahabat karib Nabi Yakub bukan seperti kita. Nabi Yakub punya sahabat, punya karib dari golongan malaikat, malaikat pencabut nyawa. Yang namanya sahabat, Bapak Ibu, pasti ada main barengnya. Suatu ketika malaikat pencabut nyawa datang ke rumahnya Nabi Yakub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi Yakub. Sahabat saya, kata Nabi Yakub, tumben datang ke sini. Engkau datang kepadaku untuk mencabut nyawaku atau untuk berkunjung sebagai seorang sahabat? Kata malaikat pencabut nyawa Nabi Yakub, slow, santai, santuy. Saya datang ke sini bukan untuk mencabut nyawamu, tapi aku datang kepadamu untuk berkunjung sebagai seorang sahabat. Kata Nabi Yakub, alhamdulillah. Ibu kira-kira lagi duduk di rumah didatengin sama malaikat pencabut nyawa, kaget apa enggak? Assalamualaikum Ceiis, saya malaikat pencabut nyawa. Ibu kaget nggak kira-kira? Begitupun Nabi Yakub. Tapi sebagai seorang sahabat yang baik, Nabi Yakub mengajukan satu permintaan kepada malaikat pencabut nyawa. Apa yang diajukan oleh Nabi Yakub? Malaikat, engkau kan sahabatku, boleh gak aku meminta satu permintaan? Permintaannya apa? Permintaanku satu, malaikat. Kalau nanti ajalku sudah dekat, jangan ujug-ujug datang. Tolong kasih kisi-kisi dulu, kasih tahu saya dulu kalau ajal saya sudah dekat. Kata malaikat pencabut nyawa, siap, sebagai sahabat yang baik, aku kabulkan permintaanmu. Nanti kalau ajalmu sudah dekat, aku akan kirim 2 sampai 3 utusan kepadamu, pertanda bahwa ajalmu sudah dekat. Singkat cerita Bapak Ibu, malaikat pencabut nyawa kembali datang kepada siapa? Kepada Nabi Yakub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat saya, kata Nabi Yakub, tumben datang lagi, udah lama gak berkunjung. Hari ini engkau berkunjung kepadaku sebagai seorang sahabat atau ingin mencabut nyawaku? Kata Nabi Yakub. Apa jawaban malaikat pencabut nyawa? Nabi Yakub, mohon izin dan mohon maaf. Kali ini aku datang kepadamu bukan berkunjung sebagai seorang sahabat, tapi aku datang kepadamu untuk mencabut nyawamu. Surprise. Tahu surprise? Terkejut Nabi Yakub. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub? Malaikat, sebentar.
Saya minta klarifikasi dari engkau wahai malaikat. Dulu engkau pernah bilang dan engkau akan mengabulkan permintaanku sebelum ajalku tiba. Engkau akan memberikan 3 utusan kepadaku pertanda bahwa ajalku sudah dekat. Sekarang mana utusanmu malaikat? Kata malaikat, Yakub, aku udah ngutus 3 utusan kepadamu, tanda bahwa ajalmu sudah dekat. Dan ini aku utus kepada seluruh umat manusia, tanda bahwa ajalnya sudah dekat. Yang pertama apa? Utusan malaikat pencabut nyawa dikirim ke Nabi Yakub. Begitupun dikirim kepada kita Bapak Ibu, tanda kalau ajal kita udah dekat apa? Yang pertama, bayadu sya'rika, memutihnya rambutmu yang semula hitam. Cek ibu-ibu, yang sudah banyak ubannya tolong dicek. Eling, ibu eling, jangan main TikTok mulu, jangan main-main mulu. Memutihnya rambutmu yang semula. Yang kedua, wadu'fu badanika, melemahnya badanmu yang semula kuat, sehat, segar, bugar. Sering sakit-sakitan, asam urat, kolesterol, gula, darah tinggi, itu tanda-tanda kalau ajalnya sudah. Makanya ibu-ibu, tanggal 28 Oktober besok jangan ngetes bapak-bapak Sumpah Pemuda. Bapak-bapak mah udah nggak hafal, Sumpah Pemudanya udah ganti jadi Sumpah Manula. Sumpah Manula, 1, saya Manula, makin lama makin tua. 2, saya Manula, asam urat kolesterol merajalela. 3, saya Manula, makan dibatasi, tensi diawasi. 4, saya Manula, harus rajin sholat dan tobat karena ajal sudah mendekat. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Terakhir masih ada sarung mangga 1 lagi Pak Haji, punten ya Pak Haji. Sok 1 lagi. Ada yang mau maju ada? Oh ibu silahkan. Boleh tepuk tangan ibu. Ibu punten ya, silahkan. Pak Haji jam 10 pas selesai kan ya? Siap. Alma sudah nunggu? Oh sudah hadir? Oh sudah. Cicing cuk jam 11. Ibu punten mohon maaf, ibu masih tahu password yang tadi? Ibu namanya siapa? Nama saya Nina Lydia. Ah ini mah bagus suaranya nih. Artis? Oh baik siap. Ibu rumahnya di mana? Rumah saya di Bagasasi. Bagasasi teh tepatnya di mana? Dekat rumah sakit Medirosa. Suami ibu ikut apa enggak? Suami saya ada di sebelah sana. Yang mana? Yang sana, yang sebelah ada mana? baju nevi. Baju apa? Bajunya warna nevi. Warna navy. Oh yang itu. Iya, yang senyum-senyum. Oh masya Allah. Ibu punten mohon maaf, saya mah buat ibu mah gak ngasih pertanyaan. Oke. Barangkali ibu mau sholawat boleh, atau yang viral biasanya SBY bawain apa tuh Alma, sok silah. Barangkali bisa kedengeran sama Teh Alma, nanti duet sama ibu. Apa? Sok silahkan. Mau jangan kicau mania tapi jangan. Tapi ada kicau mania versi religinya. Ngaji mania. Nah ibu bisa silakan. Atau terserah ibu aja yang mana silakan. Jadi suka ngeblank kalau. Oh ngeblank. Atau ibu lagi suka sholawat apa? Mugurum. Ibu ngelihatnya ke sana, saya ke kamera silakan. Boleh tepuk tangan dulu boleh? 1, 2, 3. Jadi tiba-tiba lirik lupa, lirik apa? Liriknya lupa. Oh liriknya lupa. Salawat Jibril apa? Coba. Atau solawat single pertama saya yang sholatullah bisa? Sambil nutup acara. Ibu tahu kan solawat saya yang single pertama? Yang sholatullah yang kerudung-kerudungan? Emang waktu itu enggak Pak Haji Mumu? Emang ini waktu itu enggak hadir? Kok enggak tahu salawat saya? Bohong sih ibu mah. Yang sholatullah salat bisa? Oke. Dipimpin sama ibu Nina. Ibu Nina, silakan Ibu Nina. Jadi ibu sama Ibu Nina bareng, nanti pas kerudung-kerudungannya di saya.
Ya, bisa ya, siap. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oh ibu yang kerudung pink, udah cantik mukanya glowing, jangan bikin suamimu pusing dengan dikit-dikit shopping. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Request ibu-ibu, sekarang kerudung apa yang belum? Oh ibu yang kerudung coklat, jangan sampai ninggalin. Rajin-rajinlah baca sholawat, biar anaknya jadi pejabat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang kerudung apa? Kerudung hitam katanya. Oh ibu yang kerudung hitam, udah cantik hatinya hitam. Ah hitam mah nggak enak, hitam nggak enak, hitam nggak enak. Kerudung yang lain. Marun. Marun tuh merah ya? Iya. Merah. 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 Oh ibu yang kerudung, udah cantik juga sol. Kalau ingin hidupnya berkah, rajin-rajinlah sedekah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terakhir, kerudung apa? Pink, oh putih. Yang mana yang putih? Oh ibu yang kerudung, udah cantik hatinya bersih, jangan galau apalagi sedih, lihat mantan punya istri lagi. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Cukup, kerudungnya cukup. Warna apa yang belum emang? Ungu. Bu Nina ungu, Bu Nina. Boleh. Oh ibu yang kerudung, cantik manis unyu. Saya doakan oh ibu, bulan depan siap di madu. Lagian kenapa ngido pakai ungu sih? Kan ke situ ujungnya. Bulan depan jadi orang tawadu. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. ala Yasin Habibillah. Habibillah. Bu Nina ke kamera, penonton di rumah dan penonton yang ada di studio silakan. Bu Nina aja. Penonton di rumah dan yang ada di studio, Kalau Encep kalau Encep ingin tetap ada
ingin tetap di ada Dangdut Akademi Indosiar 7. Ayo, nggak apa-apa. Dangdut Iya. Akademi Indosiar 7. Jangan lupa Jangan lupa ketik encep, ketik encep, kirim ke 7288. kirim ke 7288. Tong hilapnya. Gitu. Tong hilapnya. Tepuk tangan dong. Bu Ina silakan. Hatur Terakhir. nuhun. Buat dokumentasi mertua bangga suami bahagia. Siap. Sarung mangga. Mertua bangga, suami bahagia. Alhamdulillah. Ibu Nina terima kasih banyak. Sami-sami hatur nuhun. Sami-sami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah dan kegantengan tetap milik saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.